Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwan wal akhwat solihin solihat, para hadirin hadirat dimanapun anda berada, kita sekarang masuk hadis yang ke-7, di mana Rasulullah SAW bersabda, An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-dinu an-nasihah. Din itu adalah nasihah, yaitu pemberi kebaikan. Qul liman? Kemudian para sahabat bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, wa li kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, kemudian yang keempat untuk para pemimpin umat Islam, dan yang terakhir wa 'ammatihim, dan kepada orang-orang awam di kalangan umat Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga sebenarnya diriwayatkan oleh rawi-rawi lain, diantaranya Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i. Baik, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk kaidah pokok dalam agama kita yang menunjukkan bagaimana Islam itu agama yang betul-betul lengkap, agama yang sangat universal, dan agama yang mencakup semua hal. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat bernama Tamim bin Aus Ad-Dari, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dulunya ahlul kitab. Kemudian beliau ini masuk Islam, dan beliau memiliki banyak hadis, diantaranya yang dikenal adalah hadis terkait masalah Dajjal. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini memberikan banyak sekali faedah dan pelajaran untuk kita semuanya yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan ad-dinu an-nasihah, agama ya an-nasihah, yaitu memberikan kebaikan, memberi nasihat. Ini menunjukkan bahwa Islam itu membawa kemaslahatan. Bahkan kalau kita renungkan, tidak ada satu syariat pun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, baik berupa larangan ataupun berupa perintah, baik yang sifatnya wajib, sunnah, kemudian mandub, atau perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu haram maupun makruh, itu kecuali membawa dampak kebaikan bagi manusia dan menghindarkan mereka dari berbagai macam mafsadah. Makanya Islam itu an-nasihah, agama ini membawa kebaikan. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kepada siapa nasihat itu ditujukan? Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kepada 5 golongan. Yang pertama adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan berarti kita menasihati Allah Subhanahu wa taala, bukan, karena itu bukan adab yang benar terhadap Khalik. Justru kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah, yaitu membawa kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, atau menasihati Allah Subhanahu wa taala dalam makna membawa kebaikan, bukan menasihati, adalah apa? Yaitu dengan cara takunu bil imani billah. Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wa nafsus syariki bihi, dan kita harus menghapus segala bentuk penyekutuan, segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik syirik dalam makna syirik yang perkataan, kemudian atau syirik dalam sifatnya perbuatan. Syirik dan perkataan misalkan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kesamaan dengan makhluknya, kemudian mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak baik sekali. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, syirik dalam perbuatan banyak sekali, seperti sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, rukuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Ini harus kita hindarkan, dan itulah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tunaikan, ya, dan kewajiban utama seorang muslim, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama orang tersebut beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, maka dia akan mendapatkan jaminan ampunan dan jaminan di surga dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa-dosanya banyak, dan dia akan mendapatkan ampunan kelak di hari kiamat. Beda halnya kalau orang tersebut melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dalam sebuah ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan, dan Allah masih mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Makanya ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk menjauh dari kesyirikan dan melakukan langkah antisipatif agar kita tidak terjerembab dalam kesyirikan. Sebagai sebuah contoh jamaah sekalian, Rasulullah SAW melarang para sahabatnya mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad, tergantung kehendak Allah dan tergantung kehendak Muhammad, yaitu kehendak Rasulullah. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, hasyalillah, maha suci Allah dari aku menjadikan diriku sebagai sekutu baginya. Jangan ucapkan demikian, tapi ucapkanlah Masya Allah thumma sya'an Nabi, atau summa sya'ar Rasul. Pakai summa, bukan pakai wa. Tergantung kehendak Allah, kemudian, bukan dan, karena dan mengandung kesamaan, sementara kemudian mengandung level. Sampai seperti itunya Nabi Muhammad SAW menjaga umatnya dari kesyirikan. Bahkan para ulama mengatakan dulu Nabi Muhammad SAW sempat melarang umat Islam untuk menziarahi kubur. Kenapa? Karena khawatir mereka melakukan kesyirikan di kuburan, karena mereka masih dekat dengan kesyirikan, dengan nuansa kekafiran sebelum yang mereka lakukan sebelum masuk Islam. Nah, setelah mereka masuk Islam, jamaah sekalian, Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk ziarah kubur. Kemudian setelah berlalu masa, para sahabat semakin kuat imannya, semakin tinggi ilmunya, maka Nabi Muhammad memperbolehkan untuk ziarah kubur karena kekhawatiran mereka melakukan kesyirikan di kubur kan hilang. Subhanallah jemaah sekalian. Demikian juga para sahabat semacam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau beristihad untuk menebang pohon yang digunakan oleh Rasulullah SAW, membaiat para sahabat, kurang lebih 1.400 sahabat di bawah pohon tersebut, dan Allah mengabadikan pohon tersebut dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah. Allah telah meridhoi orang-orang beriman ketika berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Jadi pohon itu disebut dengan Syajaratul Ridwan, pohon di mana Allah meridhoi orang-orang beriman di dalamnya, di bawahnya. Yaitu apa? Ketika perjanjian Hudaybiyah, yaitu ketika kaum muslimin mendengar kabar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diutus oleh Nabi untuk berdialog dengan orang-orang Quraisy dibunuh oleh orang Quraisy, maka Nabi Muhammad SAW mengambil sumpah setia kepada para sahabat, siap menuntut balas darahnya Utsman, dan mereka pun berjanji setia kepada Rasulullah SAW di bawah pohon yang dikenal dengan Syajaratul Ridwan. Pada zaman Abu Bakar, pohon tersebut ramai dikunjungi jamaah sekalian. Jadi ya hanya sekedar wisata religi, mengingat bagaimana kejadian agung yang pernah terjadi di bawah pohon tersebut, yaitu Bai'atul Ridwan. Kemudian pada zamannya Khalifah Umar mulai ramai sekali, ada orang sedang sholat saja di situ, ada yang sedang kumpul-kumpul saja. Akhirnya apa? Umar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk menebang pohon tersebut karena khawatir pohon tersebut diibadahi. Pohon tersebut diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, kemudian nasihat untuk kitabullah, yaitu untuk Al-Qur'an, dengan cara apa? Yaitu kita beriman kepada Al-Quran dan meyakini kebenaran dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya mengamalkan Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan hal kita atau perbuatan kita. Nah jemaah sekalian, jangan sampai ada orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran tetapi dia tidak ridho dengan syariat yang dibawa oleh Al-Quran. Dan di antara ciri-ciri orang munafik adalah apa? Mereka menolak untuk tunduk kepada syariat. Padahal syariat itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya juga adalah apa? Bagaimana kita beriman kepada Al-Qur'an ataupun an-nasihat li kitabillah, yaitu meyakini bahwa Al-Qur'an merupakan kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga meyakini jemaah sekalian, di antara cara untuk menjadikan Al-Quran sebagai nasihat, atau kita menjadikan memberikan nasihat kepada Al-Quran, maksudnya apa? Yaitu kita itu harus mempelajarinya, membacanya dengan baik. Kalau belum bisa baca, berarti kita harus membacanya, belajar membacanya, kemudian membacanya dengan tajwid, dengan tahsin, kemudian kita mencoba untuk menghafalkannya, kemudian kita juga memperbagus suara kita di saat kita membaca Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan golongan kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan suara bagus. Kemudian diantaranya memberi nasihat kepada Al-Quran, yaitu bitadabbur ma'anihi, yaitu mentadaburi makna-makna Al-Quran.
serta mengajarkan kepada masyarakat, kepada generasi muda kita untuk bisa membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Kemudian jemaah sekalian, an-nasihatu li Rasulillah SAW adalah dengan cara apa? Beriman kepada Rasulullah, membenarkan beliau, meyakini beliau sebagai seorang Rasul, kemudian mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk menghargai beliau, menghormati beliau, dan berupaya meneladani beliau dalam semua sisi kehidupan, termasuk tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak menyandingkannya dengan syariat ataupun undang-undang yang dibuat oleh manusia. Kemudian berikutnya, an-nasiha li aimatil muslimin, yaitu memberi nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah dengan cara apa? Yaitu taat kepada mereka selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingatkan mereka supaya mereka menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh mengatakan, di antara fa inna mas'uliyatahu fin nushi li kitabillah wa sunnati rasulih kabiratun. Di antara nasihat yang paling penting yang dilakukan oleh para ulama kepada para hukam ataupun kepada para penguasa adalah apa? Mengajak mereka untuk tunduk kepada syariat. Ini yang paling penting. Soalnya kalau mereka sudah meminta manusia atau membuat aturan supaya masyarakat taat kepada syariat, maka ini merupakan sebuah kemenangan yang sangat luar biasa. Dan inilah nasihat inilah yang jarang dilakukan oleh para ulama. Sudah banyak nasihat memperbaiki akhlak, sudah banyak nasihat untuk menghormati orang tua, sudah banyak nasihat untuk membaca Al-Quran, tapi sedikit mereka yang memberikan nasihat agar taat kepada syariat dan meminta masyarakat, meminta kepada penguasa untuk taat dan melaksanakan syariat. Dan yang terakhir adalah apa? Nasihat kepada kaum muslimin, maksudnya kita membersamai mereka dalam ibadah. Kita mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu mereka yang tidak memiliki kemampuan, kemudian kita senantiasa mendakwahkan Islam kepada masyarakat. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.